Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas psikologi pendidikan pada bab 5, yaitu pengukuran dan penilaian hasil belajar. Yang pertama itu pengertian, pengukuran, dan penilaian. Pengukuran itu untuk mengetahuinya adalah keadaan sesuatu sebagaimana adanya. Pengukuran dapat berupa pengumpulan data tentang sesuatu atau mengukur panjang lebarnya sesuatu. Itu yang dimaksud dengan pengukuran. Sedangkan penilaian sendiri adalah bagaimana cara kita menilai apakah sesuatu itu baik, buruk, bagus, atau terlihat seperti apa yang mata kita pandang. Selanjutnya itu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi menurut Surya Brata yaitu menjelaskan fungsi evaluasi dari hasil belajar yang meliputi yang pertama itu ada fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status dalam kelasnya. Maksudnya dia mendapatkan haknya sebagai siswa. Yang kedua itu fungsi didaktis. Bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha yang akan dilakukan berikutnya. Yang ketiga itu ada fungsi administratif. Fungsi ini yaitu adanya penilaian dalam bentuk rapor atau bukti fisik tentang pembelajaran yang dilakukan selama per semester. Selanjutnya menurut Thorndike dan Hagen, tujuan dan kegunaan penilaian pendidikan dapat diarahkan ke dalam pengambilan keputusan yang menyangkut yang pertama itu ada pengajaran, yang kedua hasil belajar, yang ketiga ada diagnosis dan usaha perbaikan, yang keempat ada penempatan, yang kelima ada seleksi, yang keenam ada bimbingan dan konseling, yang ketujuh kurikulum, dan yang terakhir ada penilaian kelembagaan. Selanjutnya sifat evaluasi. Penilaian sifat evaluasi ini berkaitan dengan hal-hal yang abstrak. Maka dari itu pendidikan tersebut bersifat tidak langsung, kuantitatif, relatif, dan menggunakan unit-unit yang tetap. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Ada beberapa prinsip evaluasi. Yang pertama itu evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu, yang artinya evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus pada masa-masa tertentu. Yang kedua, evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Artinya itu evaluasi ini mampu memahami keseluruhan aspek pola tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan dan makna evaluasi secara komprehensif. Yang ketiga itu evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Artinya dalam proses penilaian hanya menunjukkan pada aspek-aspek yang dinilai sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir itu dalam melaksanakan evaluasi harus menggunakan alat pengukur yang baik. Sekian video kali ini, pembahasan materi bab 5 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan selamat siang.